R.A. Kartini. Nama lengkap Kartini adalah Raden Ajeng Kartini Djojo Adiningrat. Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 21 April tahun 1879 di kota Jepara. Ayahnya bernama Raden Mas Sosroningrat, seorang bangsawan yang menjabat sebagai Bupati Jepara. Ibunya bernama Mas Ajeng Ngasirah. Beliau bukan keturunan bangsawan, melainkan hanya rakyat biasa saja. Mengenai riwayat pendidikan Raden Ajeng Kartini, ayahnya menyekolahkannya di ELS atau Europe's Lager School. Disinilah ia kemudian belajar bahasa Belanda dan bersekolah di sana hingga ia berusia 12 tahun. Namun, setelah usia 12 tahun, ia harus tinggal di rumah karena harus dipingit. Meskipun berada di rumah, ia aktif dalam melakukan korespondensi atau surat menyurat dengan temannya yang berada di Belanda, sebab beliau juga fasih dalam berbahasa Belanda. Dari sinilah kemudian ia tertarik dengan pola pikir perempuan Eropa yang ia baca dari surat kabar, majalah, serta buku-buku yang ia baca. Hingga kemudian ia mulai berpikir untuk berusaha memajukan perempuan pribumi. Dalam pikirannya, kedudukan wanita pribumi masih tertinggal jauh atau memiliki status sosial yang cukup rendah kala itu. Cita-cita luhur Raden Ajeng Kartini adalah ingin melihat perempuan pribumi dapat menuntut ilmu dan belajar seperti sekarang ini. Gagasan-gagasan baru mengenai emansipasi atau persamaan hak wanita pribumi itu dianggap sebagai hal baru yang dapat merubah pandangan masyarakat. Pada tahun 1903, saat Kartini berusia 24 tahun, Kartini dijodohkan oleh orang tuanya dengan Bupati Rembang, yaitu KRM Adipati Aryo Singgih Djojo Adiningrat, yang sudah pernah memiliki 3 istri. Kartini menikah pada tanggal 12 November 1903. Suaminya mengerti keinginan Kartini, dan Kartini diberi kebebasan dan didukung mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang atau di sebuah bangunan yang kini digunakan sebagai gedung pramuka. Pada tanggal 13 September 1904, Kartini melahirkan anak satu-satunya yang bernama Susalit Djojo Adiningrat. Beberapa hari kemudian, 17 September 1904, Kartini meninggal dunia pada usia 25 tahun. Beliau dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang. Berkat kegigihan Kartini, belakangan didirikan sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada tahun 1912 dan kemudian di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Nama sekolah tersebut adalah Sekolah Kartini. Yayasan Kartini ini didirikan oleh keluarga Van de Venter, seorang tokoh politik etis. Surat-surat Kartini diterbitkan di negeri Belanda pada 1911 oleh J.H. Abingdon dengan judul Door Duisternis tot Licht. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh sastrawan pujangga baru Armich Pen pada 1922 dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang.